terakhir kita buka ya ini. Oh, belum saya share screen-nya. Oke. Kemarin kan kita belajar yang regresi yang sederhana ya, hanya satu variabel independen, Nah, satu variabel independen. Nah, bagaimana kalau variabelnya lebih dari satu? Jadi sama aja. Prosedurnya sama persis, ya. Nggak ada yang berubah. Jadi hanya nambahin aja. Kita bisa blok, ya. Ada banyak cara ya. Kita langsung ke estimate equation gini bisa langsung ya. Kita ketik atau bisa aja kita blok variabel-variabelnya. Misalkan ini ya. Well, saya blok. Kemudian ini kita pakai variabel 3 ya, 3. Jadi satu independen, 2 dependen. Satu independen, dua independen. Ini. Yang kita gunakan untuk latihan hari ini adalah family size ya, jumlah keluarga dan income. Yang usia yang X itu tidak kita gunakan. Nah, kemudian klik kanan, open ya. Open as apa? Jadi kalau kita mau langsung melakukan analisis regresi, langsung open as equation ya. Langsung seperti ini, as equation. Nah, ini langsung ketemu seperti ini. Y dulu wet, ya, Y-nya wet, kemudian baru income, baru family size. C-nya di belakang atau C-nya di tengah misalkan Y, kemudian C juga nggak masalah, sama saja hasilnya. Ini kalau itu cara kalau nggak mau ngetik lagi. Mas oke, ini sama persis dengan ketika regresi hanya satu variabel independen. Jadi sama, hasilnya tampilannya juga kurang lebih sama. Cara memaknainya juga sama. Hanya satu yang beda nanti. Satu yang membedakan, ya kan? Kalau yang kemarin pada regresi sederhana, ya, uji hipotesisnya hanya satu. Ya, uji hipotesisnya hanya satu, yaitu uji parsial, uji T parsial. Lalu ketika regresi berganda, maka uji hipotesisnya ada dua, yaitu uji pengaruh parsial dan uji pengaruh bersama-sama atau simultan. Nah, yang parsial, uji T parsialnya nanti sebanyak variabel independennya. Kalau variabel independennya 2, maka uji parsialnya juga sebanyak 2. Kalau independennya 3, uji parsialnya juga akan sebanyak 3. Jadi membuat hipotesis sebanyak 3, seperti itu. Tapi uji simultannya itu hanya satu, tetap satu. Jadi kalau itu saja bedanya. Yang lain sama persis. Nah, ini kan hasilnya ya kan, hasilnya seperti ini. Misalkan ini saya saya blok saya copy, ya kan? Saya bawa ke MS Word. Nah, bentar, harus bisa langsung sharing ya. Stop. Saya copy ke MS Word. Nah, ini MS Word. Terus kita maknai satu-satu. Saya share yang pemaknaannya. Misalnya nah, ini kan modelnya. Kalau kita copy ke MS Word, pertama tentu namanya regresi, tentu harus model dulu pertama. Nah, buat model. Inilah model. Modelnya bisa view, ya kan, representation ini.
view representation. Nah, ini modelnya. Model dasarnya ini sebelum diestimasi dengan data empiris. Nah, setelah diestimasi dengan data empiris, ini modelnya. Nah, bisa kita copy, ya kan? Copy, stop share, saya share lagi yang MS Word. Nah, kan modelnya. Ini. Saya blok aja. Nah, ini modelnya. Cuman memang kesannya acak-acakan gitu. Kenapa? Karena ini C-nya di belakang. Tidak, ya sebenarnya tidak apa-apa sebetulnya. Cuman kesannya acak-acakan karena kebiasaan kita kan ditulis seperti ini, well sama dengan ya kan. C dulu ya, C-nya ini ya kan. C-nya ini. Hanya kesannya acak, tapi nggak salah. Ini betul. Hanya kebiasaan kita saja yang kesannya seperti itu. Nah, terus ini. Nah, ini ya, jadi ini namanya model ya, modelnya seperti ini. Ya, jadi model tidak harus kita tulis sendiri, udah dari sana udah ada. Nah, ini tinggal dimaknai. Cara maknai seperti ya sama seperti memaknai regresi linear yang sederhana. Hanya apa ya? Lebih banyak saja, lebih banyak yang dimaknai gitu. Lebih banyak yang dimaknai. Tuh. Jadi modelnya itu kan. Kemudian setelah itu apa? Membuat hipotesis. Memaknai aja, dimaknai dulu. Kalau saya ulangi aja memaknainya biar paham ya. Pertama konstantanya ya. Konstanta ya. Konstanta sama dengan minus 55,34. Saya tulis bagian aja ya. 3,415. Nah, ini. Artinya apa? Artinya apa? Ya. Ketika tidak ada income atau tidak ada anggota keluarga, jumlah keluarga 0 ya kan, maka tingkat kesejahteraannya minus 55,3415. Itu. Ketika tidak ada income ya kan, dan family size, maka tingkat kesejahteraan sebesar minus 55,34 gitu. Itu konstantanya. Kemudian koefisien B1 sama dengan B1 itu 2,189. Ini artinya apa? Ini artinya beta ya. Tapi daripada repot nulisnya ini B1 aja begitu. Artinya apa? B1 2,189 ini kan miliknya income ya. Miliknya income. Ketika anggota keluarga F size, ketika F size-nya sama dengan 0, maka apa?
weight-nya berapa? Atau gini, ketika income sama dengan 1, dan variabel lain sama dengan 0, gitu. Ketika income sama dengan 1 dan variabel lain sama dengan 0, yaitu variabel F size, maka kesejahteraan sebesar berapa? Gitu, seperti itu. Jadi ketika income sama dengan 1 dan family size atau anggota keluarga itu sama dengan 0, maka tingkat kesejahteraan sebesar, nah, tinggal nambahkan aja. Sebesar berapa? Sebesar minus 55,34, ya kan? Tambah berapa? Nih, income sama dengan 1, berarti 2,18 dikalikan 1 ditambah 2,189. Nah, hasilnya berapa? Tinggal jumlahkan. Itu. Kemudian yang F size B2 sama dengan 1,315. Nah, koefisien B2 atau koefisien family size-nya 1,315. Artinya apa? Ketika family size sama dengan 1 dan variabel lain sama dengan 0, variabel lain di sini apa? Income, ya. Income dengan 0, gitu. Maka tingkat kesejahteraan sama dengan minus 55,34, ya kan? Dikurangi, ya. Jadi family size-nya kan 1, dikurangi 1, dikurangi 1,315, ya. Dikali 1. Atau langsung aja, nah, nggak usah. Nah, kan nggak bingung. Nah, ini 1. Ini ya nggak bingung. Kali 1. Nggak bingung. Min 1,315 kalikan 0. Nah, gini, biar nggak bingung. Ini juga tambah 2,189 kali 0. Nah, minus 1,315 kali 1. Nah, ini hasilnya dihitung sendiri pakai kalkulator. Nah, demikian seterusnya. Jadi kalau variabel independennya nanti 3, kita memaknai juga seperti ini, sebanyak 3 kali. Kalau variabel independennya 4, ya kita membuat sampai 4. Ini maknanya, ya. Setelah itu baru membuat hipotesis. Uji hipotesis parsial. Uji hipotesis yang parsial. Sama aja seperti kemarin, ya kan? Jadi yang dilihat mana uji hipotesis parsial? Lihat ini aja. Nah, ini. Satu-satu. Jadi pertama kita buat yang family size. Setelah family size kemudian income. Ini pengaruh parsial. Uji pengaruh parsial. Kita buat hipotesisnya. Yang pertama, 0, tidak
Tidak ada pengaruh apa nih? Kita income dulu ya, income terhadap kesejahteraan. Dan satunya ada pengaruh. Saya copy saja. Nah, ini ada pengaruh income terhadap kesejahteraan. Nah, selesai. Kriteria pengujiannya sama persis seperti kemarin. Jadi saya langsung saja ya kan. Nah, p-value-nya berapa? P-value-nya sama dengan berapa? Ini yang income ya, coba kita lihat yang income. Ini yang income ini p-value-nya nih 0,00. 0,00 yang income. 0,00. Ini kan di bawah ya kan, di bawah 5%. 5%. Ya. Artinya apa? Artinya 0 ditolak. 0 ditolak. Hingga kesimpulannya ya, lihat ini H0 ditolak. Nah, ini H0 ditolak. Berarti yang diterima H1. Kesimpulannya apa H1? Nah, ini kesimpulannya ini sama dengan H1. Berarti ada pengaruh income terhadap kesejahteraan. Nah, seperti itu. Ini hipotesis yang untuk income, ya, untuk income. Karena ini variabelnya ada dua, variabel independennya ada dua, income dan family size, ya kan? Maka kita membuat seperti ini, ya, sebanyak 2 kali. Kalau independennya ada 3, ya kita membuat sebanyak 3 kali. Yang pertama income, yang kedua family size, ya kan. Nah, prosedurnya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian skripsi dan melakukan regresi, maka prosedurnya seperti ini. Selalu membuat per variabel, hipotesisnya apa, kriterianya apa, kemudian kesimpulannya apa. Nah, ini. Sekarang p-value-nya berapa? Kita lihat yang family size. Ukuran keluarga nih. Ukuran keluarga ini 0,699. Jadi kan ini 0,699. Nah, itu kan 69,9%. Berarti ini di atas 5%. Artinya apa? H0. H0-nya diterima. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini yang diterima H0, ini H0 yang diterima. Kesimpulannya sama dengan H0. Nah, ini. Kesimpulannya ini. Nah, yang ini. Nah, ini. Nah, itu. Jadi lakukan prosedur ini sebanyak variabel independennya. Nah, ini kan uji ya, setelah uji T-nya selesai, maka lanjutnya adalah uji bersama-sama. Harus simultan.
Nah, ini. Kalau uji hipotesis ini pakai uji T, ya kan? Ini uji T. Uji T. Kalau yang simultan, uji F. Uji F. Nah, jadi kalau hanya independennya hanya satu, maka pengaruh simultan nggak ada, tidak perlu. Karena independennya ada dua, maka diperlukan uji simultan. Yang dilihat mana? Yang dilihat ini, F statistik ini. Nah, ini. Nah, lihat F statistiknya. F statistiknya. F statistik sekian, kemudian lihat probabilitas F statistik. Nah, ini. Probabilitas F statistik 0,000. Nah, sekarang kita membuat hipotesisnya dulu. Kita buat hipotesisnya, kita copy paste aja. Hipotesis. Ini ada dua kan, income dan apa? Income dan family size. Income dan family size. Tidak ada pengaruh, sama-sama. Secara bersama-sama atau simultan. Nah, jadinya. Terus nilai ini kriteria penolakannya, p-value-nya berapa? P-value-nya sekarang kita lihat p-value-nya berapa? Sorry. Nah, p-value-nya berapa nih? Kita lihat. Nih, p-value-nya 0,000 ya. Nah, p-value-nya 0,000. Artinya apa? H0 ditolak. H0 ditolak. Ini ditolak. Sorry, kebalik. Ini p-value-nya 0,00 ya. Sorry, ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 5%. Nah, hasil dari 5% dulu ya kan. Kalau lebih dari 5% artinya apa? Mana? Coba kok lebih kecil ini nilainya berapa? P-value-nya betul. Value-nya 0,00. Ada yang keliru tadi, ada yang keliru mana? Oh iya, betul, ini sudah betul, Anda terima, betul. Bila pengaruh F size, betul. Ya, ini F 0,00 ya, 0,00. 0,00 lebih kecil, H0 kalau lebih kecil maka H0 itu. Jadi kesimpulannya ini. Nah, H0 itu artinya ada pengaruh. Nah, artinya ini. Tapi memang ada kontradiksi ya. Kontradiksinya kenapa? Ini kalau lihat uji T-nya itu kan ada satu variabel yang tidak berpengaruh. Ada satu variabel tidak berpengaruh. Satu variabel tidak berpengaruh tapi kok bersama-sama berpengaruh ya, sebenarnya itu aneh itu. Biasanya aneh. Kenapa bisa begitu? Biasanya terjadi karena ada pelanggaran asumsi regresi. Ada pelanggaran asumsi regresi. Jadi kan kita kan belum melakukan uji asumsi ya, uji asumsi normalitas, heterozidasitas, kemudian autokorelasi ya. Kita kan belum melakukan uji itu. Jadi kita langsung masuk di regresi. Nah, salah satu dampaknya ini, dampaknya adalah kalau sudah biasa uji biasanya kelihatan ada pelanggaran dari asumsi. Ya. Walaupun kalau kita lihat nilai yang lain ya, misalkan R-nya ya wajar-wajar saja ya kan. R-nya wajar, ya, turbulent waktunya juga wajar. Ya, tapi nanti coba kita lihat.
kita cek apakah ada pelanggaran asumsi apa tidak. Jadi kita abaikan saja dulu, ya kan? Kita lihat. Yang penting kita bisa membaca makna dari nilai-nilai yang ada di sini. Ini saya blok aja Pak ya, biar kalian lebih mudah. Nah, di blok nilai-nilai yang dibaca, di blok, saya blok. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ada pengaruh secara bersama-sama. Ya. Nah, setelah itu tahap selanjutnya apa? Ya sama persis seperti uji regresi sederhana. Melihat koefisien determinasi, atau koefisien determinasi itu sebenarnya untuk melihat goodness of fit-nya. Goodness of fit. Apakah model itu bagus apa tidak? Gitu. Goodness of fit. Koefisien determinasi. Determinasi. Koefisien determinasi. Atau sering juga kalau diregresi goodness of fit. Jadi ini koefisien goodness of fit itu untuk melihat apakah model regresinya bagus apa tidak. Model regresi yang bagus itu koefisien goodness of fit-nya nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Biasanya 0,8 ya. 0,8, 0,7 gitu. Tapi kalau tinggi sekali 0,9 atau mendekati 1 itu juga biasanya juga ada masalah juga gitu. Ada masalah. Bisa jadi itu regresi spesius. Regresi lancung ya. Spesius regresi itu apa? Sebetulnya satu variabel itu berkorelasi kuat, tetapi dia sebetulnya nggak ada hubungan. Misalkan kita punya data harga tiket pesawat naik, kemudian harga telur naik, harga tiket pesawat naik, harga telur naik. Nah, kemudian itu kita sebagai peneliti mengambil kesimpulan bahwa harga telur itu dipengaruhi oleh harga tiket pesawat. Harga telur dipengaruhi oleh tiket pesawat. Jadi memang betul itu sama-sama naik, ya. Tapi itu regresi lancung. Kenapa? Karena sebenarnya dua hal itu tidak berhubungan. Secara teoritis tidak berhubungan. Ya, tidak berhubungan. Nah, jadi kalau itu diregresikan, kita punya data kenaikan tiket pesawat, kemudian kita punya data harga telur, ya, diregresikan, maka hasilnya bisa jadi nanti akan menemukan nilai regresi yang koefisien goodness of fit-nya, determinasinya itu sangat tinggi, 0,9 atau mendekati 1 gitu. Tapi sebetulnya nggak ada hubungan, seperti itu. Kenapa? Karena yang mempengaruhi harga telur kan bukan tiket pesawat. Yang mempengaruhi harga telur apa? Ya, pakan ternak, ya. Atau harga ayam indukannya, atau demand-nya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang goodness of fit-nya berapa? Nah, bedanya ya kan, bedanya koefisien determinasi untuk data regresi berganda dengan regresi yang sederhana itu di sini. Kalau regresi sederhana, koefisien goodness of fit-nya atau determinasinya itu yang dilihat adalah R-square. Ya, R-square ini. Jadi untuk regresi di mana hanya ada satu atau dua variabel independen. Jadi kalau variabel independennya 1 atau 2, ya,
koefisien determinasi itu yang dilihat bagian ini R square ya. Tapi kalau regresinya itu variabel independennya lebih dari 2, misalkan 3 dan seterusnya, maka yang dilihat adalah bagian adjusted R square. Bagian adjusted R square. Jadi khusus yang 3 ke atas. Yang bagian 3 ke atas. Kalau sampai 2, hanya 2 saja, maka tetap yang R square. Nah, seperti itu. Nah, sekarang determinasinya berapa? Ya, ini sama dengan ini, karena hanya ada 2 variabel. Nah. Ini ya kan. Nilainya 0,35. Bacanya dalam persen kalau determinasi atau goodness of fit. Jadi sebanyak 35,7%. Jadi sama persisnya. Tidak saya tulis lagi, yang kemarin sudah kan. Sebanyak 35,7%. Varian dari apa? Varian dari variabel dependen, varian dari kesejahteraan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh independen, yaitu apa? Ya, income, varian dari income dan varian dari family size, F size. Jadi sebanyak 35,7% varian dari kesejahteraan itu dipengaruhi atau disebabkan oleh varian dari income dan family size. Sisanya banyak apa? Sisanya sebanyak 100% dikurangi 35,7% itu dipengaruhi oleh varian dari variabel lain. Variabel apa? Enggak tahu, yang karena tidak diteliti, yang tidak diteliti. Nah itu, kalau melihat korelasi ya, setelah itu kan, bagaimana korelasi atau hubungan antar variabel independen ya kan? Nah, ini belum ada. Lihat korelasi, ya, saya stop ya kan? Lihat korelasi, saya share view-nya. Mana view-nya? Ini view. Saya kembalikan. Nih, lihat korelasi apa? Lewat menu quick, ya, grup statistik, kemudian correlation. Jadi melihat korelasi. Oke, nah ini yang dikorelasikan apa? Seluruh variabelnya atau hanya variabel independen? Ya, kita biarin aja lah, semua variabel kita masukkan seperti ini, apa adanya. Oke. Nah, nanti kan hasilnya ini. Ini saya copy. Nah, saya share yang maksudnya. Nah, ini. Sorry. Korelasinya, nilai korelasinya ini. Nah, ini korelasinya. Saya bikin ini biar kelihatan. Sebenarnya cukup 3 huruf juga nggak apa-apa, ini terlalu banyak malah menyita kertas. Nah, terlalu banyak. Nah, sekarang lihat korelasinya. Misalkan korelasi antara apa ya? Antara ini saya singkat aja ya, kesejahteraan dengan income. Jadi ya ini lihat kalau lihat di sini dengan income berarti di sini. Jadi,
pertemuan antara baris dengan kolom, well dengan income, atau di sini well dengan income di sini. Ini income, ini well, sama saja hasilnya ini. Nah itu hasilnya. Hurufnya kecil banget ya. Nah, well dengan income itu nilainya ini, ya kan? Kemudian family size, well dengan family size ini. Well dengan family size ini. Nah, ini. Well dengan income, well dengan family size. Artinya apa ya? Ini artinya apa? Salah satu aja. Artinya apa? Nilai korelasi itu nilainya kan antara min 1 sampai 1. Ya. Makin mendekati 1, makin kuat. Mendekati 0 makin lemah. Bisa positif, bisa negatif. Nah, ini semuanya positif nih. Positif. Nilainya 0,5, 0,6, berarti tengah-tengah ya. Berarti hubungan antara kesejahteraan, berarti hubungan antara kesejahteraan dengan income cukup atau sedang ya, cukup atau sedang dan positif. Berarti jika income meningkat, maka kesejahteraan akan meningkat. Dan income turun. Matikan Alvin. Alvin matikan anunya. Oh iya Pak, maaf tadi kepencet. Jika income turun maka kesejahteraan akan turun juga. Nah itu kalau positifnya. Kalau negatif sebaliknya. Nah seperti itu. Nah sekarang coba korelasi antara income dengan family size. Nah, di mana? Income dengan family size. Income dengan family size berarti di sini. Nah, ini. Itu income dan family size. Itu income dan family size itu nilainya 0,11. Nah, sangat rendah, lemah. Ini kesejahteraan dengan family size juga sangat kecil nilainya, lemah, namun positif. Nah seperti itu cara memaknai korelasi. Nah, sudah selesai revisi seperti itu. Tinggal uji asumsi dari masing-masing asumsi
OAS itu terpenuhi apa tidak. Nah, itu ada pertanyaan. Belum saya lanjutkan tentang materi tentang uji asumsi. Maaf Pak, Ya. boleh diulangi yang koefisien determinasi Pak? Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Koefisien determinasi atau goodness of fit ya. Goodness of fit itu fungsinya memang untuk melihat apakah model regresi kita itu bagus apa tidak. Dianggap bagus kalau nilai goodness of fit-nya tinggi. Ya. Misal sekitar, ya sebagai rule of thumb-nya itu sekitar 0,8. Kalau 0,8 dianggap modelnya bagus. Tapi juga jangan terlalu senang dulu kalau misalkan kita nemu model regresi yang R-nya terlalu tinggi, nilai koefisien determinasinya terlalu tinggi, misalkan 0,9. Ya. Bisa jadi itu regresi rancung atau specious regression. Specious regression. Regresi rancung itu apa? Regresi yang timbul karena meregres dua variabel yang sebetulnya tidak ada hubungan. Dua variabel yang nggak ada hubungan. Tapi diregres. Karena itu, jadi secara teoritis sebenarnya nggak ada hubungan secara teoritis. Jadi cuma diregres, nah akibatnya akan seperti itu. Nah, goodness of fit atau koefisien determinasi itu melihatnya di bagian R square ini ya, atau adjusted R square dengan melihat berapa jumlah variabel independennya. Jadi kalau variabel independennya itu ada 2, ada 1 atau 2, ya maksimal 2, maka koefisien determinasi itu ada di R square. Tapi kalau variabel independennya lebih dari 2, misalkan 3, 4, dan seterusnya, maka koefisien determinasi yang dilihat bukan R square, tapi yang adjusted R square. Yang adjusted R square. Kalau independennya X-nya lebih dari 2. Nah, itu caranya. Terus membacanya, ya seperti biasa, sama saja seperti membaca regresi yang sederhana. Nah, mana tadi? Nah, ini koefisien determinasi goodness of fit-nya. Misalkan ini, ya, X-nya hanya 2, independennya hanya 2, maka yang dilihat ada bagian R square. Bacanya dalam persen, ya kan? Dalam persen. Ini sebanyak, ya. Hurufnya kecil sekali. Nah, itu banyak 35,73 ya, banyak 35,3%, ya kan, varian dari kesejahteraan itu disebabkan oleh varian dari income dan family size. Sedangkan sisanya berapa? Kita hitung sisanya 100%. Nah, 100%, ya kan, dikurangi 35,73%. Dan sisanya sekian persen ya, sedangkan sisanya
sisanya sebesar berapa? Sebesar ini ya kan. disebabkan oleh variabel lain. Disebabkan oleh variabel lain. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian atau tidak seperti. Nah, seperti ini. Seperti ini koefisien determinasi. Koefisien determinasi seperti ini. Saya nggak tahu minggu kemarin saya kasih nggak ininya urut-urutan ini ya. Nanti kalau memang ya saya share aja di classroom ini urut-urutannya ini buat tambah-tambah bacaan. Itu Alvin, jadi gimana? Sudah jelas belum? Sudah Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, regresi itu mana saya bukanya dulu. Jadi regresi namanya juga alat, ya alat itu ada asumsi-asumsi yang harus ditaati agar alat tersebut, alat regresi itu bisa digunakan. Digunakannya dalam arti apa? Dalam arti bahwa regresinya, hasilnya ketika digunakan itu blue, ya. Regresinya blue. Jadi hasilnya blue. Based linear unbiased estimation. Jadi maksudnya apa? Ya, bahasa mudahnya ketika kita membuat regresi, ketika membuat model regresi, maka model yang kita buat ini benar bisa digunakan untuk melakukan forecasting. Model regresi yang kita buat itu benar atau mampu dengan benar memprediksi memprediksi variabel dependennya itu agar mampu memproyeksikan atau memforecasting atau mengestimasi dengan benar variabel dependen, maka ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi gitu. Nah, seperti itu. Asumsi-asumsinya cukup banyak sebetulnya, tapi yang lazim atau banyak dipakai ya 4 ini. Data itu harus berdistribusikan normal. Jadi, tidak boleh terjadi heteroskedasitas. Tidak boleh terjadi multikolinialitas. Tidak boleh terjadi autokorelasi. Nah, ini asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada regresi ya, agar hasil estimasi modelnya baik atau blue gitu. Nah, ini yang harus dipenuhi. Ya, apa caranya bagaimana? Sekarang kita mulai satu-satu ya kan, yang normalitas. Saya kira di statistik sudah pernah dijelaskan ya normalitas itu apa ya kan. Normalitas kalau
nanti. Dulu mungkin masih ingat di statistik. Ya, normalitas itu berarti datanya harus normal, distribusinya harus normal. Distribusi normal. Distribusi normal itu cirinya apa? Cirinya kalau dibuat histogram, berbentuk seperti lonceng. Antara sisi kiri dan sisi kanan seimbang, ya kan? Seimbang, tidak lancip, tidak juga tumpul. Nah, itu dianggap normal. Nah, kalau normalitas tidak dipenuhi, akibatnya apa? Akibatnya ya itu asumsinya, estimasinya tidak blue. Modelnya jelek, itu aja lah bahasa gampangnya. Modelnya jelek. Kalau buat ngeramal, buat mengestimasi, meleset, nah gitu, meleset. Nah. Ini bahasa mudah aja. Kalau buat ngeramal itu meleset, jadi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya pakai regresi, langsung ngawur saja lebih benar. Nah, seperti itu. Kalau asumsinya tidak terpenuhi. Normalitas, ya kan. Nah, cara mendeteksi normalitas seperti apa? Cara mendeteksi normalitas dengan ini, melihat histogramnya, yang ini paling gampang sebetulnya dari histogramnya, walaupun tidak akurat, tapi paling mudah. Kemudian mencari nilai skewness dan kurtosis, keruncingan dan kemencengannya. Mencari nilai keruncingan dan kemencengannya. Nah, atau lihat Jargubera. Yang pertemuan di awal-awal saya pernah memperlihatkan ya bagaimana statistik deskriptif itu muncul Jargubera tes. Nah, atau bisa tes yang lain, Sapiro-Wicks, Kolmogorov-Smirnov, Liliford, dan sebagainya. Banyak sekali. Tapi kalau di EVU yang muncul adalah nomor 1, ya nomor 1 bisa lihat skewness dan kurtosisnya. Atau nomor 3, ini lihat Jargubera. Nah, lihat Jargubera. Atau bisa lihat histogramnya. Kita bisa melakukan uji normalitas di EVU dengan setidaknya 3 cara. Itu. Nah, terus bagaimana kalau hasilnya nggak normal? Hasilnya nggak normal. Ya, bisa diobati. Ya. Bisa diobati. Tapi namanya obat. Nah, obat itu ya seperti kita makan obat. Ada yang manjur, ada yang enggak. Gitu kan. Ada yang manjur, ada yang enggak. Nah, obat yang paling manjur atau paling benar gitu kan, itu nambah kasus. Jadi kalau observasinya katakan saja misalkan 100 gitu ya, terus kemudian nggak normal, ya paling benar itu nambah kasusnya, tambahin jadi 130 atau 150 gitu. Ini paling benar. Yang kenapa paling benar? Karena kalau secara ahli statistik itu atau ahli ekonometrik itu nggak ada yang berdebatnya, nggak ada yang berdebat tentang itu. No debat. Jadi kalau menambah kasus itu no debat, semua setuju. Yang kemudian yang kedua, menghilangkan data yang membuat tidak normal, data outlier. Kemarin kan sudah saya tunjukkan outliernya apa, itu dibuang. Data-data ekstrim, ya kan? Ada histogram, kemudian ada yang ekstrimnya itu dibuang. Nah, itu juga bisa. Ini no debat juga. Ini semua setuju. Nah, yang ketiga, yang ini masih debatable, transformasi data. Ini debatable. Tidak semua orang setuju. Tidak semua ahli statistik itu setuju tentang transformasi data. Kenapa? Karena namanya transformasi, jadi merubah data asli. Merubah data asli. Misalkan di logaritma, di dicari loan-nya, dan sebagainya. Oke, mungkin untuk memperlihatkan coba kita lihat kita coba tes saja, tes normalitas dari data kita. Kita buka EVU, ya kan? Kita buka EVU. Nah, ini
Saya tutup aja. Yes. Saya tutup juga. Kalau melihat normalitas satu-satu, ya cara seperti kemarin, misalkan melihat satu-satu variabel ya. Nah ini kan, nah, satu-satu ya seperti ini. Ini normalitas satu-satu, nah, satu-satu. Ya, lihat view, histogram and stat. Histogram yang seperti awal-awal kita. Nah ini kan, ini satu-satu tapi ya, satu variabel, ya kan. Nah seperti ini ada nilai Jar-Gubera, ya kan, nilai Jar-Gubera. Oh, sorry, lewat histogram dulu ya, lihat histogramnya. Lihat histogramnya. Nah ini menghilangkan nilai ekstrim. Ya. Nilai ekstrim yang mana ini ada di sini kan ekstrim, ini ekstrim, ini ekstrim. Nah, nilai-nilai ekstrim ini kita hilangkan, kita buang, didel, kemudian diulangi lagi. Nah, biasanya akan jadi normal. Nah, seperti itu. Nah, lihat kita ini datanya ini nggak normal ya, tidak normal. Makanya tadi hasil regresinya ada yang aneh. Ya. Apa? Uji pengaruh parsialnya ada yang tidak berpengaruh, tapi uji simultannya bersama-sama itu berpengaruh. Itu biasanya tanda-tanda ada pelanggaran asumsi regresi OLS. Nah ini. Kemudian ini kalau lihat histogramnya ini kita bisa menyimpulkan tidak normal karena lihat seperti itu ya. Ini lancip, datanya lancip, kurtosisnya tinggi ya. Datanya lancip itu kurtosisnya tinggi. Ini mau lihat ini kurtosisnya 66. Kurtosisnya 66. Kurtosisnya 66. Biasanya kurtosis itu apa ya? Kalau normal kurtosisnya itu nilainya sekitar angka 3 lah. Angka 3 itu datanya kurtosisnya normal. Kurtosis itu keruncingan. Jadi makin tinggi itu kan, itu berarti makin runcing. Nilainya makin besar. Ya, terbukti tadi kurtosisnya 66 itu tinggi banget. Yang kalau normal itu pedomannya 3, sekitar angka 3 lah. Itu normal. Jadi kalau di atas 3 itu runcing, lancip itu. Kalau di bawah 3 itu tumpul. Nah, ini kurtosis nih. Lihat ini kurtosis. Kurtosis itu menunjukkan ini. Runcingnya nih. Runcingnya, menjulangnya. Makin tinggi, ya. Ini kan 66, jauh dari 3 kan. Nah, ini runcing sekali. Normal biasanya di angka 3, sekitar 3 ya. Jadi ya patokan lah. Kalau kita melihat normalitas dari nilai kurtosis dan skewness. Nah, sekarang skewness itu apa? Skewness itu menceng. Ini datanya kan begini. Kemudian ekornya panjang kanan. Ekornya di kanan, ekornya panjang ke kanan. Ekornya ke kanan. Ekornya di kanan. Ini kan begini, banyakkan di kanan. Siap. Ini namanya skewness positif. Skewness positif. Menceng ke kanan, menceng positif. Menceng positif itu artinya apa? Ekornya di kanan, berarti datanya ada di kirinya. Ini, datanya ada sebagian besar ada di sini. Ya kan? Datanya sebagian besar di kiri, ya kan? Di sini, tapi ekornya di kanan, itu menceng positif. Bisa juga nanti mencengnya negatif, mencengnya kebalikannya ini, mencengnya. Datanya banyak di kanan, tapi ekornya di kiri. Itu
skewness-nya negatif. Nah, kalau ini gambar kita ini skewness-nya positif. Nah, bisa juga dilihat di sini, ini tulisannya kan angkanya, skewness-nya 7,5. Ya, skewness-nya positif. Kalau negatif nilainya juga akan negatif. Misalnya negatif 7 berarti negatif 7 berarti ekornya di sebelah kiri. Nah, skewness-nya 7. Kalau normal gimana? Normal itu skewness-nya 0 atau mendekati 0 atau di sekitar angka 0. Jadi kalau normal itu skewness-nya 0, kurtosisnya 3. Nah, ini data normal. Nah, itu ya. Nanti itu kalau cara lihat satu-satu ya kan. Coba kita regresikan, regresi mana? Open as equation. Regresi, oke. Ini regresi. Regresi biasa. Nah, regresi biasa. Nah, bagaimana kalau jadi kalau melihat per distribusi per satu-satu caranya seperti itu. Tapi kalau melihat normalitas regresi model regresi secara keseluruhan, jadi melihat uji normalitas model regresi keseluruhan. Jadi kita kan menguji regresi dengan apa independennya wealth, independennya family size and income. Modelnya kan seperti ini, udah jadi ya kan. Pengen dilihat ini normalitasnya di mana. Jadi ya nggak perlu satu-satu seperti tadi. Ya. Karena yang diuji biasanya adalah normalitas dari residualnya. Normalitas residualnya, residual dari regresi yang diuji. Bukan normalitas distribusi masing-masing. Jadi normalitas residualnya. Ini juga akan lebih mudah. Kenapa? Karena kan nggak perlu satu-satu. Nah, caranya gimana? Setelah diuji regresi, ya kan, kita lihat residualnya normal apa tidak, ya kan, di sini lewat menu itu, view, residual diagnostik, ya kan. Nah ini ada, jadi view, residual diagnostik, histogram, normality test. Nah ini, jadi ini normalitas dari residualnya. Bukan normalitas dari masing-masing variabel. Jadi nggak perlu diuji satu-satu. Ya kan? Ini normalitas dari residualnya. Nah ini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya, ya, kalau lihat histogramnya ini, ya, ini tidak normal. Ya kan? Tidak normal. Kenapa? Menjang positif. Ada di sebelah kanan. Ekstrim-ekstrimnya masih ada. Ya. Skewness-nya positif. Masih cukup runcing. Ya, kita lihat skewness-nya 4, ya kan, walaupun lebih rendah ya kan 4, tapi masih runcing, masih menceng ke kanan. Kurtosisnya masih lancip di atas 3 ya kan. Kemudian kalau kita lihat nilai jar guberanya, ya, jar guberanya itu juga 0,000. 0,000. Artinya apa? Data tidak normal. Data tidak normal. Nah, hipotesisnya jar gubera apa? Ya, hipotesisnya jar gubera. Nah, ini hipotesis jar gubera. Nah, ini untuk uji jar gubera, uji normalitas jar gubera, ini hipotesisnya. Ya. Distribusi data mengikuti normal, H0-nya, H1-nya, distribusi data tidak normal. Nah, pedoman penerimaannya sama saja, ini kan, sama seperti uji pengaruh parsial ini, atau pengaruh simultan, ini ujinya sama aja.
ya kan? Pedomannya sama aja. Tapi yang diharapkan apa? Yang diharapkan tidak signifikan. Nih, H0 diterima. Kenapa? Kalau H0 diterima, maka datanya normal. Itu yang diharapkan. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, hasil normalitas. Nah, ini. Zerguberanya nilainya 0,000. P-value-nya di bawah 5%. P-value di bawah 5%. Artinya apa? Ini signifikan. Berarti apa? H0 ditolak. Data tidak normal. Nah, itu. Berarti distribusi datanya tidak normal menurut Zergubera. Nah, itu uji normalitas Zergubera. Nah, terbukti kan ada pelanggaran asumsi. Ini satu pelanggaran, ini asumsi normalitas dilanggar. Maka hasilnya tadi ada keanehan. Itu. Oke, saya stop dulu uji normalitas. Ada pertanyaan tentang uji normalitas di regresi ini sebelum saya lanjutkan ke yang lain. Oke, nggak ada, saya lanjutkan. Setelah uji normalitas, maka yang kedua, uji asumsi homosedasitas. Uji asumsi homosedasitas. Jadi homosedasitas itu apa? Homo itu satu. Homo satu sama sejenis, ya kan? Artinya apa? Homosedasitas itu berarti data itu berasal dari varian yang sama. Error variannya sama. Jadi error variannya sama. Agar error varian sama itu biasanya terjadi pada sampel yang sama. Nah, biasanya begitu. Itu. Jadi datanya itu harus homosedasitas. Tidak boleh terjadi heterosedasitas. Kalau terjadi heterosedasitas, maka hasilnya apa? Hasil estimasinya tidak blue. Meleset. Bahasanya seperti itu aja, meleset. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mendeteksi homosedasitas. Bisa grafik, ya, atau uji. Ini ujinya banyak sekali, tapi dalam realitasnya nanti ngambil satu, ya, milih satu. Jadi ketika kita penelitian, ya, pakai salah satu uji saja. Termasuk normalitas tadi, ya. Normalitas juga barangkali ujinya banyak, tetapi pakai salah satu saja. Nggak harus semuanya. Menyusahkan, jadi milih salah satu. Mau pakai, misalkan tadi normalitas, mau pakai Zergubera, atau mau pakai Skewness dan kurtosis, atau pakai histogram. Pilih salah satu saja. Pilih yang mana? Pilih yang menguntungkan. Pilih yang menguntungkan peneliti. Memanipulasi tidak boleh. Memanipulasi penelitian itu nggak boleh. Tapi memilih yang menguntungkan boleh. Memilih metode yang menguntungkan boleh. Karena itu bukan manipulasi. Tapi kalau manipulasi data itu yang nggak boleh. Jadi di antara sekian teknik bisa jadi nanti akan ketemu teknik yang hasilnya itu bertentangan, ya. Yang satunya signifikan, yang lain tidak signifikan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, artinya sebagai peneliti kita bisa memilih mana, memilih yang menguntungkan, cari yang menguntungkan. Nah, ini ada beberapa metode, ada Park, Glaser, Sperman, dan sebagainya. Nah. Oke, sekarang kita coba tes saja. Kita tes dengan salah satu
data tadi ya. Kita stop. Stop, saya share lagi datanya. Nah, ini hasil revisi tadi. Kita mau uji apakah model regresi kita dengan dua variabel income dan family size ini terjadi pelanggaran asumsi heterozidasitas atau tidak. Ya. Caranya gimana? Ya, caranya kita fill ya kan, residual. Nah, ini residual diagnostik ya, seperti tadi. Nah, karena yang diuji residualnya, ingat residualnya. Ini kalau di FU bisa langsung uji PAK, uji Geiger langsung ada menunya di sini. Tapi kalau di SPSS nggak bisa. Ini kita harus membuat residualnya dulu. Membuat residualnya baru diuji PAK atau Geiger. Nah, ini residual diagnostik, kemudian heteroscedasity test. Klik ya kan. Nah, milih salah satu. Kita mulai dari yang white dulu. Nah, kita coba white. Uji white itu apa? Residualnya dikuadratkan. Jadi kita buat regresi, kemudian ada nilai residual, kemudian nilai residualnya biar tidak negatif, dikuadratkan. Itu tekniknya uji white. Nah, uji white, oke. Nah, ini nilai uji white-nya. Nah, ini. Saya copy aja ya. Saya copy. Dan saya taruh di tadi. Heterozidasitas. Heterozidasitas. Ini yang uji white-nya. Uji white. Nah. Uji white. Ini saya dan dilihat mana yang dilihat ini. P-value saya blok ya. Biar kalian mudah untuk belajarnya. Nah, ini. Nah, jangan lihat bagian ini. P-value dari observer R square. Probabilitas C square-nya. Nah, ini. Sama seperti uji Jar-Gubera di normalitas ya kan. Uji normalitas Jar-Gubera itu yang diharapkan adalah data tidak signifikan yang diharapkan. Kenapa? Kalau tidak signifikan berarti normal. Nah, uji heterozidasitas juga sama. Yang diharapkan juga tidak signifikan. Kenapa? Kalau datanya tidak signifikan berarti datanya tidak mengandung heterozidasitas. Nah, kalau datanya signifikan, jadi P-nya ini signifikan, maka malah mengandung heterozidasitas. Jadi yang diharapkan malah tidak signifikan. Ya. Nah, ini di mana? Ini hasilnya signifikan. Ya, hasilnya signifikan. 0,000. Ya, 0,00. 0,00 artinya apa? 0,00 berarti signifikan itu. Ya, P-value-nya di bawah 5%. P-value di bawah 5%. Artinya H0 ya, H0 ditolak. H0 ditolak. Berarti terjadi heterozidasitas. Jadi pelanggaran asumsi yang kedua. Pertama, datanya tidak normal. Yang kedua, datanya
heterosedasitas. Jadi kalau dibuat apa? Hipotesis nol ya kan. Nol data regresi terjadi. Maaf Pak, apa memang yang di-share ini memang masih EView atau Word Pak? Ini buat apa, sorry, buat Di tempat kami masih EView Pak. review, sorry. Oke. Udah ya? Buat ya? Udah kelihatan? Saya share buat ini. Udah, Bisa, Pak. Pak. Oke, Udah, Pak. terima kasih. Kalau nggak kelihatan kayak gitu ya ngomong ya. Soalnya saya nggak tahu, kadang-kadang nggak sadar, kadang-kadang nggak ada gitu. Oke, terima kasih. Jadi ini kan saya hasil Oh iya Pak, coba diulangin dong Pak bagian yang Bapak jangan. yang uji wet ini. Oke, saya ulang aja. Ya. Yang hasil apa? Saya ulangi aja hasilnya. Bentar saya share dulu. Share screen. Saya share ulangi di EView-nya ya. Saya ulangi di EView. Delete. Nah ini. Sorry, kok saya hapus. Ini regresi dulu, sudah ada hasil regresinya. Ini hasil regresinya. Setelah ada regresinya, gimana sih cara nguji residualnya apakah menjadi heterosedasitas apa tidak? Ya, lihat ini lewat view residual diagnostik, kemudian heterosedasitas test. Ya. Diklik, ya kan? Ada pilihan banyak. Ini semua uji heterosedasitas semua. Ya kita mulai dari ini pilihan aja, tidak. Jadi kalau dalam penelitian kita milih salah satu, milih yang mana yang hasilnya nanti paling bagus itu aja. Kita mulai yang dari white aja, uji white. Ini klik white terus oke, ya kan. Nah, ini hasilnya, ya kan. Kemudian saya paste, hasilnya saya paste ke MS Word. Oke, nah, sekarang saya share MS Word-nya. Nah, ini saya paste. Yang dilihat di bagian apa? Yang lihat bagian ini, yang saya vlog ini. Nah, saya vlog itu yang dilihat untuk melihat hasil uji white-nya. Kemudian kita membuat hipotesis. H0-nya model regresi. Model regresi terjadi homossedasitas 0H1 model regresi terjadi heterosedasitas. Nah, pedoman penerimaan penolakan hipotesis sama saja. Ya. H0 diterima ya kan. Kalau apa? Kalau p-value-nya di atas 5%. H0 ditolak kalau p-value-nya di bawah 5%. Jadi sama saja. Ya, apapun ujinya, pedomannya sama. Nah, ini pedoman untuk uji white ya kan, hipotesisnya. Sekarang hasilnya gimana? Hasilnya lihat ini, nilai p-value-nya 0,00 ya, 0,00.
P-value-nya 0,000. Nah, ini lebih kecil dari 5%. Nah, artinya apa? Artinya H0 ditolak. H0 ditolak. H0 ditolak itu berarti yang diterima H1. Yang diterima H1. Nah, sehingga hasilnya apa? Yang terima H1. H1 bunyinya apa? Model regresi terjadi heterozidasitas. Sehingga model regresi terjadi heterozidasitas. Nah, ini kesimpulannya. Dengan uji White terjadi heterozidasitas. Nah, ini. Itu uji White. Bagaimana kalau yang lain? Kita coba uji yang lain. Ini saya review lagi, ya kan? Ya, kembalikan regresi. View residual heterozidasitas tes, ya kan? Kita pakai yang geser aja. Geser nih. Geser, oke. Nah, geser. Hipotesisnya sama aja. Mana geser? Ya, ini. Saya copy aja. Saya copy. Geser. Yang dilihat mana? Ya, sama aja. Yang dilihat ini. Offset R square, probabilitas R square. Ini saya kasih warna. Nah. Kesimpulannya hanya sama. Hipotesisnya sama. Hipotesisnya sama. Hipotesisnya sama. Nah, ini. Tinggal, ya, hipotesisnya sama, ya kan? Tinggal apa, lihat ini p-value-nya. P-value-nya 0,000. Sama enggak ini? P-value-nya 0,0 lebih kecil 5%. H0 ditolak. Pak, Ya. Ya, silakan. balik lagi ke ini, Pak. Ke Word-nya, Pak. Tadi nggak kelihatan, Pak. Ya, siap. Ke FU ya. Diulangin yang ini ya. Oke. Saya ulangi, Nah, ini dari regresi seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, ketika mulai uji heterozidasitas, mulai residual, ya. Residual diagnostis, kemudian heterozidasitas tes, kemudian milih geser. Nah, geser. Oke. Nah, yang lainnya nggak bisa dirubah tadi. Yang copy aja semuanya, di copy, ya. Copy paste ke MS Word. Saya stop sharing, saya bawa ke sharing MS Word-nya. Nah, ini hasilnya. Nih, saya copy di MS Word. Yang dilihat mana uji geser? Sama. Uji geser, uji White, yang dilihat adalah bagian observed R square. Ini saya blok ini, saya kasih warna. Lihat bagian ini. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya sama. Ini hipotesisnya. Sama dengan yang White. Sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya p-value sama dengan 0,00. Berarti di bawah 5%. Artinya H1 diterima. H0 ditolak, H1 diterima. Berarti apa? Terjadi heterozidasitas. Terjadi heterozidasitas. Kesimpulannya. Jadi antara geser, White itu kesimpulannya sama. Jadi heterozidasitas.
Jadi ini melanggar. Kenapa? Karena yang diharapkan itu hak nol diterima. Atau apa? Terjadi homosidiasitas. Itu yang diharapkan. Nah, realitasnya terjadi heterosidiasitas. Nah, itu untuk uji geser. Nah, uji yang lain juga bisa dipraktekkan, ya, sama saja. Misalkan, Pak, mau nanya nggak? ya, gimana? Pak, nentuin P value itu kan 5%. P Iya. value. Iya. Nah, itu aku lupa ya, Pak. Nentuinnya gimana sih, Pak? Nentuin apa? Kalau dia harus data ini harus 5%, yang ini harus berapa persen? Kayak gitu gimana, Pak? Gini. Bahasa mudahnya apa ya? Kalau dalam penelitian sosial, cara paling mudah dalam penelitian sosial itu kelazimannya 5%. Kelazimannya 5%. Tapi dari mana asal usul 5%? 5% itu kan sebenarnya tingkat errornya, alfanya. 5% itu alfa, tingkat kesalahan. Tingkat alfanya kesalahan 5%. Terus yang sisanya mana? Yang 95%, yang 95% confident interval, tingkat kebenaran. Seberapa yakin benar itu 95% dengan alfa 5%. Nah, kalau terus 5% atau pakai 10% itu yang mana? Sebetulnya tergantung ujinya itu uji sisi kanan atau sisi kiri atau dua sisi ya. Kalau uji satu sisi, ya, misalnya kita menentukan tingkat kesalahannya 5%. Tingkat kesalahan 5%. Uji satu sisi, ya. Uji satu sisi, ya, berarti sisi kanan atau sisi kiri, salah satu. Maka 5% ya tetap 5%, karena hanya satu sisi. Tapi kalau ujinya dua sisi, antara sisi kanan dan sisi kiri, bersamaan, maka 5% tadi dibagi dua. 5%-nya dibagi dua, 5% dibagi dua, 2,5, 2,5. Sebagai standarnya, seperti itu. Terus, apalagi ya? Nah, kapan menentukan satu sisi apa dua sisi? Nah, kapan menentukan satu sisi apa dua sisi? Kalau satu sisi berarti kan hanya sisi kanan atau sisi kiri gitu kan. Kalau dua sisi dua-duanya. Terus peneliti milih yang mana? Begini, itu tergantung hipotesisnya. Hipotesis itu kalau satu sisi sudah ditentukan arahnya. Misalnya gini, ada pengaruh positif X terhadap Y. Nah, itu satu sisi. Pasti satu sisi. Kenapa? Ada arahnya. Ada arahnya. Pengaruh positif. Ada arahnya. Itu satu sisi. Sisi mana? Positif, sisi kanan. Ada hubungan, ada pengaruh negatif, sisi kiri. Kalau hanya ada pengaruh, nggak ada arahnya, ya, dua sisi, nah, seperti itu. Ya, nggak ada arahnya, dua sisi. Nah, itu untuk menentukan itu kalau secara statistiknya. Kalau secara statistik seperti itu asal usulnya. Tetapi memang terus realitasnya dalam penelitian empiris ya, misalnya kalian tesis atau skripsi itu, maka kita pakai 5% itu aja. Kenapa? Itu yang dilakukan. Jadi oleh software itu default-nya itu 5%. SPSS, EVU, PLS, Smart PLS, semua default-nya 5%. Sehingga ketika kita melihat nilai signifikan tadi, nilai signifikansi 0,0 sekian, perhitungannya oleh default-nya software, itu dia menggunakan 5%. Maka dibandingkan dengan 5%. Melihat tabelnya juga tabel 5%. Nah, seperti itu. Asal-usulnya begitu.
Ada lagi pertanyaan? Gitu ya, saya lanjutkan lagi sampai mana tadi? Sampai lupa aku. Mana tadi yang tak? Ini yang tak share apa sih? Oke. Sampai yang ya, habis geser ya. Kalau mau nyoba yang white, nyoba white, podo wae sama aja. Kita coba view residual hysteroscity, ya kan? Kemudian yang ini Bispagen Goodway BPG ini Bispagen Goodway ini oke. Nah, kan sama aja yang dilihat apa ya bagian ini observer R square aja. Nilainya apa? Nilainya ini p-value-nya 0,000 kan? Di bawah 5%. Di bawah 5%. Nah, sama. Jadi kesimpulannya model regresi terjadi heteroscedasitas. Nah, itu tentang heteroscedasitas. Selanjutnya multikolinearitas. Multikolinearitas belum saya share. Multikolinearitas. Jadi multikolinearitas itu apa? Multikolinearitas adalah hubungan yang kuat antar variabel independen. Hubungan yang kuat antar variabel independen. Jadi namanya multikolinearitas, multikolerasi itu. Hubungan yang kuat antar variabel independen. Jadi kalau dalam regresi yang dibolehkan itu hubungan yang kuat antara independen dengan dependen. Ya, independen dengan dependen. Itu yang dibolehkan. Tapi hubungan yang kuat antara independen dengan independen itu nggak boleh. Nah, jadi multikolinearitas itu seperti itu. Yang boleh kuat hubungannya itu hanya independen dengan dependen. Tapi tidak boleh kuat hubungan antara independen dengan independen. Nah, itu multikolinearitas. Multikolinearitas. Nah, cara mendeteksi multikolinearitas ya tentu diuji ya. Ujinya juga macam-macam ya. Ujinya macam-macam. Salah satu cirinya ya kan nilai R-nya tinggi, nilai R kuadratnya atau koefisien determinasinya tinggi, atau bonus of fit-nya tinggi. Ya. Pernah saya bilang tadi ya, dulunya R square-nya 0,9, tapi ada yang tidak signifikan. Nah, itu ciri-ciri. Atau lihat nilai VIF-nya, varian inflammatory factor. Varian inflammatory faktornya kalau tinggi, nilai VIF-nya tinggi di atas 10, itu biasanya juga tanda-tanda terjadi multikolinearitas. Ya. Atau lihat juga, ini bukan terus semuanya ada ya. Salah satu tanda-tanda ini ada, biasanya menunjukkan itu. Melihat paling mudah itu melihat nilai korelasi antar variabel independen. Nilai korelasinya harus di bawah 0,8. Oke, coba kita praktekkan saja. Ya kan? Kita buka review. Nah, ini. Yang pertama, mendeteksi multikolinearitas ya, dengan melihat korelasi antar variabel independennya. Korelasi antar variabel independennya itu kuat apa tidak. Ya. Tadi kan sudah belajar korelasi kan. Kita lihat lewat menu quick, grup statistik, ya. Correlation.
Drift statistic correlation. Nah, ini. Karena yang dicari hubungan yang independen saja, maka yang dependennya kita buang aja. Dependennya kita buang. Nah, ini. Dependennya kita buang. Oke, nah ini hasilnya. Hasilnya. Copy. Ini password. Multicollinearitas. Dengan cara satu ya, cara korelasi, lihat korelasinya ya kan. Nah. Jadi lihat korelasi antar variabel independen. Ini kan semua variabel independen semua ya kan. Nah, standarnya apa? Standarnya 0,8. Kalau nilai korelasi antar variabel independen itu di atas 0,8 ada multico. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Income dengan family size nilai korelasinya sangat kecil, 0,1, sangat kecil. Berarti apa? Tidak terjadi multicollinearitas. Tidak terjadi multicollinearitas. Karena apa? Ini nilai korelasi income dengan family size itu kecil, 0,11. Oke, ini mudah ya. Terus kita stop. Oke, kita ganti lagi. Sampai mana? Lupa lagi. Ini mau ngapain nih? Oh, FPU. Saya hapus saja. Mau melihat cara kedua ya, uji multicollinearitas yang kedua, melihat nilai VIF-nya, varian inventory factor-nya. Varian inventory factor-nya di mana ya? Ntar lihat. Lupa. Nah ini dari view ya kan, view coefficient diagnostik. Ini view. View-nya belum kelihatan, Pak. Apa? Belum kelihatan? Oh, Belum kelihatan, Pak. Belum besar ya. Suka kayak gitu-gitu ya, yang ribetnya. Lupa. Nah, kelihatan ya? Saya ulangi, view, coefficient diagnostik. Nah ini, varian inflation factor, varian inventory factor. Jadi untuk melihat multicollinearitasnya terjadi apa tidak. Nah ini, varian inventory factor. Nah, ini saya copy ke boot saja. Saya copy, saya share lagi. Nah, ini PDF-nya. Lihat mana? Lihat di standard VIF-nya. Ini standard VIF. Varian inventory faktornya nilainya berapa? Ternyata nilainya di bawah 10. 1. Lihat uncenterednya juga di bawah 10. Lihat di bagiannya juga di bawah 10. Tapi umumnya yang lihat di bagian ini. Standard VIF, varian inventory factor, di bawah 10. Artinya apa?
Ya, kesimpulannya sama, tidak terjadi multikolinearitas. Kenapa? Karena nilai VIF-nya di bawah 10. Kalau di atas 10 terjadi multikolinearitas. Nah, itu uji multikolinearitas. Nah, obatnya sama. Sebenarnya obat berbagai penyakit tadi sama aja ya, nambah data, transformasi itu semua sama. Nah, yang terakhir adalah uji asumsi autokorelasi. Jadi regresi Pak, ya. izin sebentar Pak. Ada temen nih katanya dia lagi baru pengen masuk lagi ke room soalnya ada gangguan sinyal kan Pak. Iya. Terus dia katanya butuh izin dari Bapak katanya. Sudah langsung coba masuk aja udah. Tadi kan tak lock ini udah nggak tak lock ini. Masuk aja coba. Oh iya Pak. Kalau nggak coba aja. Iya ini harap maklum ya kalau keluar masuk karena signal itu tidak sama. Setiap daerah tidak sama. Sudah tidak saya lock tadi. Nah, dicoba. Oke, jadi apa tadi? Autokorelasi ya. Regresi tidak boleh terjadi autokorelasi. Autokorelasi itu apa? Autokorelasi adalah korelasi yang disebabkan oleh variabel itu sendiri pada periode sebelumnya. Jadi seperti itu. Korelasi antar variabel pada periode T dengan periode sebelumnya. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena regresi linear itu tidak boleh data time series, tidak boleh digunakan untuk data time series. Kalau data time series, data runtut waktu, itu kan penyebab variabel dependen itu adalah variabel dependen itu sendiri pada periode sebelumnya. Y yang mempengaruhi Y pada Y min T gitu. Nah, kalau data cross section ya, tentu nggak boleh. Nah, regresi klasik itu tidak boleh terjadi autokorelasi. Itu. Nah, cara ngujinya gimana? Cara ngujinya, kalau dampaknya sama aja ya, semua dampaknya intinya modelnya nggak bisa blue itu spodoy dampaknya itu. Mau apa aja intinya tidak boleh digunakan. Mendeteksinya bisa dengan korelogram atau statistik, ya, Durbin Watson, Lagrange, dan sebagainya. Ada beberapa metode. Ya. Bisa milih salah satu. Intinya pilih yang menguntungkan. Ini pilih yang menguntungkan, cari yang menguntungkan itu aja. Itu prinsip saya begitu. Dan itu tidak melanggar etika. Tidak melanggar etika. Karena tidak merubah data, tidak memanipulasi data. Kita kan namanya alat itu kan pilihan. Ya. Kita boleh menggunakan apa saja. Coba sekarang kita coba mendeteksi autokorelasi dengan Durbin Watson ya, Durbin Watson. Kalau Durbin Watson itu sudah ada ketika kita melakukan uji regresi, mana regresi? Nah ini, ketika kita melakukan uji regresi, sebetulnya langsung muncul nilai Durbin Watson ini, nilai Durbin Watson. Nah ini, nilai Durbin Watson. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan nilai korelasi. Saya copy. Mas. Ke uji, sorry, belum saya share. Nah, ini uji autokorelasi
autokorelasi. Dan nilai Durbin Watsonnya. Durbin Watsonnya ini 0, bukan 0 tapi 2, sekian. Nah, Durbin Watson. Ya. Jadi ketika kita langsung revisi itu langsung ada nilainya 2, sekian. Artinya apa nilai Durbin Watson 2, sekian? Ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Ya, tidak terjadi autokorelasi. Pedomannya, pedomannya stop sharingnya, saya ganti. Nah ini pedomannya ya kan, dalam Durbin Watson. Ini pedoman ini yang dipakai. Kalau nilainya 2, itu biasanya tidak ada autokorelasi. Nilainya 2, tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi positif kalau 0 sampai 2, ya kan. Positif kalau lebih dari 2. Ya, jadi yang nilai standar, nilai idealnya tentu di angka 2. Ya, di angka 2. Itu. Sehingga kalau kita lihat data kita, ya kan, ini data kita, nih 2, sekian, ya ini 2, sekian, berarti di sekitar angka 2, ya, berarti tidak terjadi autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi, itu kesimpulannya. Lihat nilai Durbin Watson. Itu. Kemudian cara yang lain, cara yang kedua untuk melihat autokorelasi dengan uji Bush-Godfrey serial correlation test. Bush-Godfrey serial LM test. Cara kedua, lewat menu apa? Lewat menu view. Nah ini view residual diagnostic, kemudian serial correlation LM test. Serial correlation LM test. Nah, muncul seperti ini, lag-nya biarkan saja. Oke. Nah, hasilnya lihat probabilitas C-square-nya. Nah, seperti bagian ini. Nah, ini lihat bagian sini. Kita copy aja. Kita copy. Kita ganti sharing-nya. Password. Ini yang cara pertama, Durbin Watson. Satu utilitas. Kemudian yang kedua itu, ini salah satu juga ya. Ininya milih salah satu. Jadi kalau nanti penelitian itu untuk milih salah satu. Milih yang menguntungkan. Apa namanya? Bush-Godfrey serial correlation test. Nah, yang dilihat di bagian ini, observer R square, probabilitas C square. Yang diharapkan adalah tidak signifikan. Yang diharapkan tidak signifikan. Jadi ini perlu membuat hipotesis. A0
model regresi atau data gitu, nggak model regresi. Model regresi tidak mengalami auto korelasi. Nah, salah satunya model regresi mengalami auto korelasi. Nah, ini. Sehingga yang diharapkan adalah tidak signifikan. Sekarang p-value-nya berapa? Sekarang p-value-nya 0,9706. Jadi lebih besar dari 5%. Sehingga 0 diterima. Artinya apa? Artinya model regresi tidak mengalami autokorelasi. Nah, kesimpulannya model regresi tidak mengalami autokorelasi. Nah, ini hasil uji autokorelasinya. Jadi dari beberapa uji asumsi, ya kan, uji asumsi, satu normalitas, ternyata data kita tidak normal. Kemudian uji autokorelasi, datanya tidak mengalami autokorelasi. Bagus ini, bagus ya kan. Bagus, tidak melanggar. Kemudian uji multikolinialitas tadi, multikolinialitasnya mana? Multikolinialitas ternyata bagus, ini bagus, tidak melanggar. Kenapa? Karena tidak terjadi multikolinialitas. Kemudian heterosidasitas. Heterosidasitas ternyata hasilnya apa? Melanggar. Kenapa? Karena hasilnya terjadi heterosidasitas. Jadi ada dua masalah, ya, dua masalah di sini, heterosidasitas dan normalitas. Itu prosedur melakukan uji asumsi regresi. Caranya seperti itu. Oke, itu dulu saya kira materi hari ini. Jadi bagaimana melakukan prosedur uji asumsi klasiknya. Nanti bisa dilatih dengan data yang berbeda. Data kita tadi kan wealth, income, family size, ya. Sementara usia belum dipakai X, ya kan. Coba nanti diuji, ya kan, dengan menambah satu variabel, ya, usia X. Ya. Jadi ini satu variabel diganti, ya kan. Well tetap tidak diganti, well tetap, ya kan. Hanya nanti yang diganti misalkan family size diganti dengan usia, sehingga variabelnya tetap 3, ya kan, tetap 3, hanya F size-nya tidak ada, diganti usia. Nah, apakah hasilnya berubah atau bagaimana nanti? Nah, dicoba aja untuk latihan. Nah, prosedurnya sama seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk materi hari ini?